saya dan kita semua ikut prihatin atas musibah yang secara beruntun terjadi, mulai dari tawuran yang menewaskan seorang pelajar dan juga kejadian terkait dengan geng motor ya, yakni yang meninggal dunia juga remaja usia 17 tahun. Makanya sampai Pak Kanit Intel ikut di sini juga, karena memang Bapak Ibu ini musibah kita bersama. Memang begini, terkait dengan maraknya geng motor dan tawuran pelajar ini, dalam istilah psikologi itu ada istilah bandwagon. Apa itu? Efek ikut-ikutan. Jadi memang anak remaja rentang usia 15 sampai 21 tahun itu memang gampang sekali mudah ikut-ikutan. Ini memang faktor usia, yakni efek eksternal yang mempengaruhi dirinya. Pada umumnya anak-anak itu bukan anak nakal, bukan anak bandel, sama sekali tidak terbersit dalam pikirannya ingin membunuh orang. Itu tidak ada. Saya yakin itu. Anak-anak usia rentang 15 sampai 21 tahun tidak mungkin berpikir ingin membunuh orang, ingin menganiaya orang. Tapi karena efek bandwagon, efek ikut-ikutan, ini ada yang disebut dengan psikologi komunitas. Ketika orang sudah berkumpul menjadi satu, kemudian mereka gampang sekali dipanasi, gampang sekali diprovokasi. Ini yang mengkhawatirkan. Karena memang usia segitu gampang dipanasi. Kawannya ngomong saja misalnya, alah lu baru minum 1 botol udah teler. Lihat teman kita noh, minum 10 botol nyungsep di got. Nah nyungsep di got ini ditiru, sampai air got juga diminum sama dia. Ini yang disebut dengan efek bandwagon. Gampang dipanasi, gampang ikut-ikutan. Itulah mengapa suka mereka rame-rame ikut geng motor, kemudian ikut tawuran dan lain sebagainya. Ini memang harus kita antisipasi. Sebagai orang tua kita, Bapak Ibu, harus mencegah anak keluar rumah di malam hari. Betul nggak kira-kira? Agar lebih tegas. Ketika saya analisa, jarang sekali korban geng motor itu orang dewasa. Karena mereka tidak menyasar orang dewasa. Anak-anak tuh milih juga ternyata, Pak. Kalau orang dewasa, yang nggak mereka gebuk. Yang mereka kejar itu kan anak-anak remaja seusia mereka juga. Dan ketika ditanya sama Pak Polisi, apa alasannya mukulin kawannya itu? Mukulin orang lain, kenal juga tidak dia. Tidak ada unsur dendam tadi karena ikut-ikutan itu. Nah ini yang harus kita antisipasi sebetulnya. Walaupun yang suka ikut-ikutan ini bukan cuman dia rentang usia 15-21. Kadang-kadang orang dewasa juga mudah ikut-ikutan. Emak-emak juga biasanya ikut-ikutan. Tetangga beli Tupperware, beli semua. Ya kan gitu ya. Tetangga beli kulkas, beli semua. Ini kadang-kadang efek ikut-ikutan sedemikian rupa. Kadang-kadang menjadi negatif ketika besar pasak daripada tiang. Saudagar Bogor, biar tekor asal kesokor. Kalau kata orang Palembang, kue putu buatan cek gaya, awak buntu banyak gaya. Kadang-kadang karena efek ikut-ikutan tadi, panas-panasan. Tetangga beli kulkas panas, tetangga beli motor gemeter, tetangga beli mobil menggigil, tetangga beli cerat main cerat. Tuh mak-mak. Jadi kadang-kadang bukan cuma anak muda. Jadi memang perlu ada upaya dari orang tua. Ya kalau semua harus diserahkan sama Pak Polisi terbatas Bapak Ibu. Tenaga terbatas, personil juga terbatas. Kita bisa banyak polisi, tapi negara belum siap ngegajinya. Personil terbatas, dan mereka juga perlu tidur kalau malam, kan begitu. Nggak semua masalah itu harus diselesaikan endingnya di kepolisian, tidak perlu. Kadang-kadang ada orang yang ngeluh sama saya, Pak Ustadz, percuma sekarang lapor polisi. Ngapa kata saya? Karena kalau lapor polisi motor hilang nggak dicari sama polisi. Kata saya, Pak, kalau motor bapak harga 5 juta itu hilang polisi nyari, udah habis 10 juta ongkos nyarinya itu, Pak, kata saya. Kan begitu. Laporan itu penting Bapak Ibu, karena inventarisir kehilangan kan. Seandainya ada penemuan penangkapan, motor bisa dikembalikan. Artinya memang kita harus berpikir sekarang, jangan apa-apa polisi. Orang tua punya kewajiban menjaga anak-anaknya. Betul nggak kira-kira? Ya malam orang mau mengamankan semua jalan, Pak.
Semua orang juga ada masa tugasnya, ada masa piketnya, ada masa kerjanya. Oleh karena itu kita yang harus betul-betul mencegah anak-anak kita. Sumbangsaran sih, karena memang sudah sangat mengkhawatirkan. Sekarang keluar malam tuh takut sekarang nih Pak. Sumbangsaran anaknya satu, tegas jangan suruh keluar rumah. Atau yang kedua, masukin anaknya ke pondok pesantren. Kalau pengen ikut gengsi, cari pesantren mahal sekalian, yang SPP-nya 5 juta sebulan. Kalau nggak sanggup yang murah, pondok saya murah, boleh masukin ke pondok saya anaknya. Ini sekalian promosi ya, sekalian promosi. Ya pondok saya itu murah lah, 300.000 sebulan. Makan di situ, biaya mondok di situ, biaya sekolah di situ, dapat ijazah kan murah tuh. Kalau dihitung makan 10.000 sehari. Jadi sehari 10.000, sekali makan 3.000. Jadi 10.000 sehari. Kira sebulan 300.000. Makan 3 kali sehari. Artinya memang itu tergantung kita. Ada yang ngeluh pondok mahal, enggak juga. Ada yang murah. Murah tapi berkualitas juga Bapak Ibu. Jadi yang pertama ingin saya tegaskan, kita sebagai orang tua mencegah anak-anak kita, menjaganya. Ingat, al-baitu madrasatul ula. Sekolah pertama buat anak kita rumah. Gurunya adalah kedua orang tua. Jadi kalau anak nakal jangan salahkan sekolah. Kalau anak nakal jangan salahkan guru ngaji. Kalau anak nakal jangan salahkan pondok pesantren. Tetap kunci pendidikan buat anak-anak kita adalah orang tua, yakni di keluarga. Ini yang terpenting.